Silakan duduk semua Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang victory over insecurity ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang-orang percaya kita hidup berkemenangan ya. Hari ini teman-teman semua, salah satu pergumulan terbesar manusia bukan karena kita kurang pendidikan, ya. Pergumulan terbesar manusia bukan karena kita kurang kesempatan, bukan karena kita kurang teknologi. Tapi kenapa? Seringkali pergumulan terbesar itu adalah kita nggak bisa mengalahkan rasa aman kita, rasa insecurity kita, rasa minder kita, rasa rendah diri kita. Karena insecurity, rasa tidak aman itulah yang seringkali membatasi kita dalam kehidupan. Saudara percaya Tuhan punya rencana yang hebat dan luar biasa dalam hidup kita? Ya, Tuhan punya rencana yang hebat dalam kehidupan kita, tapi seringkali yang membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita adalah pikiran kita sendiri, adalah diri kita sendiri, adalah bagaimana cara kita memandang siapa diri kita. Itu sebab hari ini penting ya. Apa yang dimaksud dengan insecurity? Ya, insecurity adalah perasaan tidak aman. Ya, kita seringkali merasa tidak cukup baik, tidak berharga. Seringkali kita takut ditolak, takut gagal. Kita merasa kalah dibandingkan dengan orang lain dan selalu meragukan diri kita sendiri. Ada begitu banyak orang tersenyum di luar tapi hancur di dalam. Ada begitu banyak orang kelihatannya sukses tetapi sebenarnya sedang berperang melawan pergumulan kerendahan diri Bapak Ibu. Ya, banyak orang melayani Tuhan tetapi di dalam dirinya diam-diam dia berkata, apakah saya sudah cukup baik? Apakah saya mampu? Apakah Tuhan bisa benar-benar memakai kehidupan saya? Mengapa kelihatannya kayaknya orang lain kok lebih hebat daripada saya? Itulah bisikan-bisikan insecurity Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan yang menariknya adalah insecurity bukan hanya sekedar menyerang orang-orang dunia, tetapi juga menyerang tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab. Kita melihat Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Musa, siapa yang tidak kenal Musa? Kalau saudara nanti satu hari pergi ya ke Yerusalem, ke tanah perjanjian, saudara akan mengerti bahwa orang Israel itu mereka lebih menghargai Musa daripada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Musa adalah pemimpin pertama mereka yang membawa jutaan orang masuk tanah perjanjian Bapak Ibu. Tapi waktu Musa dipanggil Tuhan untuk sebuah tugas yang besar, Musa merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya tidak pantas. Ya, tokoh Alkitab yang lain, Yeremia Bapak Ibu. Kalau saudara baca nanti dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yeremia ini termasuk nabi besar Bapak Ibu. Kenapa? Karena tulisan-tulisannya tuh banyak, kitabnya banyak Bapak Ibu. Tapi waktu Tuhan memanggil Yeremia, Yeremia berkata, Tuhan aku tidak pandai bicara, aku tidak pandai berkomunikasi. Aku merasa aku masih terlalu muda. Ya, Gideon juga begitu ya. Kalau saudara mempelajari kisah tentang Gideon, kita melihat bagaimana Gideon dengan 300 prajurit Israel Bapak Ibu melawan pasukan tentara Midian yang begitu luar biasa ya, puluhan ribu dibantai dengan 300 orang. Tapi waktu Gideon dipanggil Tuhan, Gideon merasa bahwa dirinya kecil. Dia bukan dari suku Israel yang elit Bapak Ibu. Ada begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kemudian kita melihat bahwa mereka semua pernah mengalami yang namanya tidak aman, merasa rendah diri, insecurity Bapak Ibu. Nah hari ini saya mau kasih tahu kepada setiap kita bahwa, klik sekali lagi, Tuhan tidak memanggil orang yang merasa mampu. Tapi Tuhan memampukan orang yang dia panggil. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, siapa sih di sini yang dipanggil Tuhan kemudian merasa mampu Bapak Ibu? Gak ada Bapak Ibu, kita seringkali merasa bahwa diri kita gak mampu. Betul gak? Ya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tapi seringkali kita melihat bahwa di dalam kelemahanlah justru kuasa Tuhan disempurnakan Bapak Ibu. Kalau kita merasa diri kita mampu, kita merasa diri kita bisa, seringkali kita gak butuh Tuhan akhirnya. Betul gak Bapak Ibu?
Tapi hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun dan dimanapun ya Tuhan memanggil saudara untuk melayani di gereja mungkin, melayani di marketplace, melayani di office mungkin, apapun itu Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan akan memampukan orang yang Dia panggil Bapak Ibu. Nah hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dari Gideon Bapak Ibu ya. Seorang pahlawan Israel yang sangat luar biasa. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Gideon dan bagaimana cara Tuhan memulihkan Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebiezer itu. Sedangkan Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saudara bayangin ya, dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Yang namanya mengirik gandum harusnya ini pertanyaan saudara itu. Yang namanya mengirik gandum harusnya di tempat pengirikan gandum dong. Betul gak? Tapi Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Irikan gandum itu di atas letaknya Bapak Ibu. Saudara pernah lihat orang iniin padi gak? Hah? Dari padi kemudian mau jadi dipisahin antara padi dengan tanaman itu. Saudara tahu ya, pengirikannya kan tinggi Bapak Ibu. Saudara pernah lihat tempat pemerasan anggur gak? Pemerasan anggur kan diinjek-injek di bawah Bapak Ibu, betul gak sih? Ya, bagaimana mungkin dia mengirik gandum tempatnya bukan tempat di atas, tempatnya di bawah. Ngapain dia di situ? Alkitab berkata karena Gideon bersembunyi dari orang Midian Bapak Ibu. Ayat yang ke-12. Waktu Gideon bersembunyi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara bisa ya merasakan perasaan batin yang dialami oleh Gideon? Ya, Gideon dipanggil Tuhan. Hei engkau pahlawanku yang gagah berani. Kemudian Gideon berkata kepada malaikat itu, Tuhan katanya Tuhan dulu aku dengar cerita bangsa Israel disertai Tuhan. Tapi kenapa sekarang kau tidak menyertai kami, bahkan kau menyerahkan kehidupan kami ke tanah orang Midian. Ya, ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan apa? Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihat pengakuan Gideon. Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara bisa melihat bagaimana Gideon tidak percaya dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia tidak insecure Bapak Ibu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, perhatikan baik, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, latar belakang dari kisah ini kita perlu mengerti Bapak Ibu apa yang terjadi. Ya, jadi hari itu Bapak Ibu bangsa Israel terutama di dalam suku Manasye, mereka ini kemudian seringkali dijarah sama orang-orang Midian selama 7 tahun Bapak Ibu. Saudara bisa membayangkan setiap kali mereka tanam gandum, begitu panen hasilnya dijarah sama orang Midian Bapak Ibu. Itu sebabnya ya
sukunya Gideon, suku Manasye Bapak Ibu, mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kemiskinan. Itu sebabnya gak heran waktu mereka mau panen mengirik gandum, Gideon bersembunyi Bapak Ibu. Tapi saudara lihat ya, bagaimana Tuhan melihat potensi yang ada dalam kehidupan Gideon Bapak Ibu. Sekalipun Gideon merasa dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa. Gideon merasa bahwa sukunya yang paling kecil. Gideon merasa bahwa dia adalah orang yang paling muda. Tapi lebih daripada itu, Tuhan melihat sesuatu yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan Gideon Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang, ya semua potensi, semua karunia yang ada dalam kehidupannya Bapak Ibu terkubur di dalam dirinya sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena seringkali kita sendirilah yang membatasi kehidupan kita Bapak Ibu. Itu sebabnya saya tulis begini Bapak Ibu, coba kita baca baik-baik. 1, 2, 3. Saudara udah makan? Saya belum makan Bapak Ibu ya, tapi suara saya udah gede nih Bapak Ibu. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Insecurity membuat kita melihat diri kita dari sudut pandang ketakutan. Tetapi iman membuat kita melihat diri kita dari sudut pandang Tuhan. Itu sebabnya hari ini waktu kita menjalani kehidupan ini Bapak Ibu, sudut pandang mana yang kita lihat, kacamata mana yang kita pakai Bapak Ibu. Seorang pemuda dipilih menjadi pemimpin Komsel Bapak Ibu. Ketika dia dipilih, kamu harus pimpin friend. Wah, respon pertamanya adalah dia berkata dalam dirinya, aku gak bisa kakak. Kenapa? Karena aku baca Alkitab aja aku belum pernah selesai sekalipun. Dia berkata seperti itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya dari sudut pandang dia sebagai anak muda yang dipilih untuk menjadi pemimpin Komsel, saya tidak bisa, saya belum cukup umur, saya belum baca Alkitab sampai habis, saya nggak pandai bicara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tapi satu malam Bapak Ibu dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi doanya Bapak Ibu? Dia berkata, kalau Tuhan yang memanggilku, aku percaya Tuhan pasti akan memampukan aku. Perbedaannya di mana Bapak Ibu? Perbedaannya bukan pada kemampuannya Bapak Ibu, tetapi kepada siapa yang dia percaya Bapak Ibu. Halo? Ya. Contoh lain Bapak Ibu. Ada seorang karyawan yang dapat promosi jadi supervisor Bapak Ibu. Dari kacamata dia Bapak Ibu, begitu dia diangkat jadi supervisor, malamnya gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Karena pikirannya bermain Bapak Ibu. Dia berkata begini, apakah aku cukup kemampuan ketika aku diangkat jadi supervisor? Apakah aku nanti bisa mengecewakan perusahaanku? Apakah aku bisa? Apakah aku mampu? Nah itulah suara-suara insecurity dalam pikiran kita Bapak Ibu. Yang mengecilkan kemampuan yang ada di dalam kita Bapak Ibu. Halo? Waktu dia berpikir seperti itu, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan aku percaya kalau Tuhan yang mengangkat, Tuhan juga pasti akan memampukan. Saudara lihat ya, kalau dia memakai kacamata manusia, dia akan menjadi lemah Bapak Ibu. Tapi ketika dia percaya, kalau Tuhan yang mengangkat dia jadi supervisor, Tuhan juga pasti akan memampukan. Responnya pasti beda Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini sudut pandang mana yang kita mau pakai untuk melihat persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dengan cepat bagaimana cara kita menang atas insecurity Bapak Ibu atau rasa tidak aman ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus belajar berhenti melihat diri kita dengan kacamata kelemahan dan mulailah melihat diri kita dengan kacamata Tuhan. Alkitab katakan begini dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawanku yang gagah berani. Saudara ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan memanggil Gideon pada saat Gideon bersembunyi. Pada saat Gideon mengalami ketakutan Bapak Ibu. Dia lagi bersembunyi. Tapi Tuhan sudah menyebut Gideon
pahlawan yang gagah berani. Halo? Gideon belum perang Bapak Ibu. Gideon belum menang lawan Midian Bapak Ibu. Dia dalam ketakutan, dia dalam pergumulan, dia dalam kemiskinan Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah menyebut Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Halo? Mungkin hari ini sama juga dengan kita. Kita belum berperang. Kita belum menang. Kita belum mencapai apa yang kita cita-citakan. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, hei, engkau adalah pahlawan yang gagah berani Bapak Ibu. Seringkali masalah terbesar kita bukan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Masalah terbesar kita adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri Bapak Ibu. Gideon berkata, hambamu ini yang paling kecil, aku yang paling muda. Tapi Tuhan berkata, kamu adalah pahlawan. Pikiran kita ini Bapak Ibu, seringkali membatasi kehidupan kita. Saya baru pulang dari Makassar Bapak Ibu ya. Pulang dari Makassar, hari pertama saya khotbah itu malam Bapak Ibu ya, Selasa malam Bapak Ibu. Waktu saya khotbah Bapak Ibu, ini jemaat muda-muda kan Bapak Ibu ya, anak-anak muda Bapak Ibu. Saya khotbah das. Biasa, kemudian ngelempar jokes. Gak ada yang ketawa. Diam semua. Iya kan? Mungkin karena ada gembalanya juga di belakang, jadi mereka agak jaim gitu loh Bapak Ibu. Saya ngelempar jokes sekali, diam aja. Waduh, gak kena nih jokes saya nih. Itu perasaan udah mulai berat tuh Bapak Ibu ya. Saudara ngerti lah ya kan, kalau kita ngejokes terus gak ada yang ketawa kan rasanya berat Bapak Ibu. Udah saya khotbah lagi. Kemudian saya lempar jokes yang kedua, masih gak ketawa Bapak Ibu. Makin terintimidasi saya. Iya kan? Sampai jokes yang ketiga masih gak ketawa, masih diem Bapak Ibu. Akhirnya saya selesaikan khotbah Bapak Ibu. Iya kan? Saya merasa bahwa aduh hari ini kayaknya khotbah saya gagal nih malam ini nih ya kan. Kayaknya anak-anak muda nih gak ngerti apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu, itulah seringkali suara insecurity yang kemudian berbicara keras dalam pikiran kita. Khotbahmu gagal, khotbahmu gak memberkati. Coba kamu lihat tuh, kamu lempar jokes, gak ada yang ketawa. Terbukti kamu gak lucu. Saudara bisa bayangin betapa terintimidasinya saya Bapak Ibu. Dan saudara ya, 3 hari 2 malam saya pelayanan di Makassar. Tiap kali habis khotbah, saking gak insecurity-nya Bapak Ibu. Tiap kali habis khotbah saya selalu nanya sama anak-anak muda. Tadi Koditer khotbah lu ngerti gak sih? Ngerti kok, keren kok. Kok gua ngejokes gak ada yang ketawa sih? Ya memang begini culture-nya bro. Kok di Makassar ya kan jemaatnya itu jaim-jaim semua. Terintimidasi Bapak Ibu. Karena apa? Karena pikiran kita sendiri Bapak Ibu. Halo? Sadar gak kita bahwa sebenarnya apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu seringkali memberkati banyak orang Bapak Ibu. Tapi berapa banyak apa yang kita kerjakan yang memberkati itu akhirnya kita gak lakukan lagi. Karena kita merasa apa yang kita lakukan kok gak ada respon dari orang lain ya. Halo? Padahal itu baik kita lakukan, padahal itu memberkati Bapak Ibu. Tapi yang membatasi akhirnya cara pandang kita, cara berpikir kita ini Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu hari ini belajarlah untuk tidak selalu melihat kelemahan-kelemahan dalam kehidupan setiap kita. Kita semua punya kelemahan. Orang yang paling sakti, pendeta yang paling sakti mandraguna pun punya kelemahan Bapak Ibu, betul gak? Tapi hari ini berhenti untuk melihat kelemahan kehidupan kita dan mulailah kita melihat apa yang ada dalam diri kita dengan kacamata yang daripada Tuhan. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Ya, insecurity, klik sekali lagi. Ya, selalu melihat yang namanya kekurangan.
merasa tidak aman dalam kehidupan, rendah diri Bapak Ibu, selalu melihat kegagalan-kegagalan kehidupan kita, membawa kita ke masa lalu dan selalu merasa bahwa diri kita ditolak Bapak Ibu, padahal gak ada yang menolak kita Bapak Ibu. Halo? Tapi Tuhan, saudara lihat, Tuhan selalu berfokus kepada panggilan. Tuhan berfokus kepada masa depan. Tuhan berfokus pada potensi karunia yang ada dalam kehidupan kita. Ya, saya kasih contoh di sini Musa. Kemarin waktu di Harmony Prayer ya, Wahyu membagikan tentang Musa Bapak Ibu. Ketika Tuhan memanggil Musa, dengan semak menyala Musa berkata, aku tidak pandai bicara. Saudara lihat, Musa hanya berfokus kepada kekurangannya. Tapi Tuhan berfokus kepada apa yang Musa bisa kerjakan. Musa selalu melihat kelemahannya. Tapi Tuhan melihat bahwa Musa adalah seorang pembebas Bapak Ibu. Halo? Begitu juga dengan Yeremia Bapak Ibu. Yeremia dipanggil Tuhan. Yeremia berkata, Tuhan aku ini masih muda. Aku tidak pandai bicara, tapi Tuhan berkata, Yeremia, jangan kamu ngomong kamu masih muda. Hari ini saya mau kasih tahu kepada setiap kita juga, jangan pernah ngomong kamu sudah tua. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, sekalipun kamu tua, kamu tetap masih muda. Haleluya. Ya, buat tante-tante di sini, buat om-om di sini ya, tidak ada kata terlambat untuk melayani, ya kan? Kalau Tuhan udah kasih kita waktu dan kesempatan, ayo katakan sebelah kanan, sebelah kiri, gaspol. Ya kan? Jangan berfokus kepada kekurangan kita. Jangan berfokus kepada kegagalan kita. Fokus kepada apa yang Tuhan bisa kerjakan melalui kehidupan setiap kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, klik sekali lagi. Banyak orang tidak maju hidupnya. Kenapa? Karena sibuk menghitung kekurangan Bapak Ibu. Halo, yang dia hitung tuh kurang terus. Ya, ada orang nih bapak-bapak ngajar berenang sama anaknya. Anaknya 2 orang cowok. Anak yang satu, ayo dek berenang dek. Ayo loncat. Anaknya takut. Aku loncat. Aku bisa gak ya? Aku loncat, aku tenggelam gak ya? Aku loncat, nanti aku gimana gak ya? Akhirnya anaknya yang pertama gak pernah nyemplung Bapak Ibu. Tapi anak yang lain, ayo loncat, belajar berenang. Langsung berani nyemplung. Waktu nyemplung Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Sekalipun mungkin dia tenggelam Bapak Ibu, tapi karena dia berani nyemplung Bapak Ibu, akhirnya lama-lama dia bisa Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Berapa banyak di antara kita, semua potensi dan karunia yang kita miliki terkubur dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena kita gak berani nyoba Bapak Ibu. Dan yang membatasi ketidakberanian kita adalah pikiran kita sendiri. Halo. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, jangan selalu percaya dengan apa yang kau pikirkan. Tapi percayalah kepada apa yang Tuhan pikirkan tentang kehidupanmu. Halo? Betul gak? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, saya kasih contoh yang lain lagi nih Bapak Ibu. Saya banyak contoh Bapak Ibu. Ada orang-orang yang memiliki kemampuan memasak Bapak Ibu. Ya kan di tempat kita nih banyak yang bisa masak Bapak Ibu. Ya, ibu yang pertama waktu dia mau buka usaha F&B, ya usaha makanan Bapak Ibu, dia selalu berfokus kepada kekurangannya. Aku gak punya modal, aku gak punya dapur yang mumpuni. Akhirnya apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Ya dia gak kerjain apa-apa, dia hanya berkutat pada pikirannya Bapak Ibu. Halo? Tapi ibu yang satu sama gak punya dapur, modalnya juga gak terlalu gede. Tapi dia punya dapur. Ya sekalipun dapurnya gak besar, minimal punya dapur. Aku akan masak dengan apa yang aku punya. Karena dia memulai dengan apa yang dia punya Bapak Ibu. Maka satu hari Bapak Ibu dia bisa menjual makanan yang dia bikin Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita hari ini Bapak Ibu. Seperti ibu yang pertama. Kita gak berani mau mencoba. Kita gak mau melangkah Bapak Ibu. Halo? Saudara setuju gak? Satu hari
waktu saudara dipanggil Tuhan, ini saya gak nyumpain ya. Ya, emang saudara hidup selama-lamanya? Enggak kan? Coba lihat samping kanan, samping kiri ya kan. Ini tinggal nunggu giliran aja kita. Setiap kita akan nunggu giliran kapan kita dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Betul gak? Tapi waktu kita dipanggil Tuhan, ketemu muka dengan Tuhan. Kita nih dengan semua karunia yang Tuhan kasih, saudara harus mempertanggungjawabkannya. Halo? Jangan sampai kita hidup sia-sia Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa di antara kita dipanggil menjadi guru sekolah minggu. Saya kasih contoh ini karena quote and quote kita lagi butuh guru sekolah minggu Bapak Ibu ya. Semoga saudara punya hati ngajar sekolah minggu lah Bapak Ibu ya kan. Ya. Ada orang yang dipanggil untuk menjadi guru sekolah minggu. Ci, tolonglah Ci. Ngajar di sekolah minggu gitu kan. Wah, nanti dulu dah kok. Saya belum siap. Saya doain dulu. Kan biasa begitu alasannya, didoain dulu ya kan. Padahal nolak halus itu ya kan. Saya doain dulu, oke doain dulu dah. Malam gak bisa tidur Bapak Ibu. Waduh, kalau aku ngajar sekolah minggu, aku punya kemampuan gak ya? Apalagi aku tahu nih anak-anak di rumah Harmoni ini, anak-anak kecilnya. Waduh, kita suruh duduk dia berdiri. Kita suruh berdiri dia lari. Agak susah dia kan. Mampu gak? Kan? Kita selalu kayak begitu Bapak Ibu. Tapi saudara ya, saya mau kasih tahu. Saudara dipanggil jadi guru sekolah minggu. Bukan dipanggil jadi pengkhotbah. Kalau jadi pengkhotbah ini perlu tahunan nih Bapak Ibu ya. Untuk saudara bisa Bapak Ibu. Hanya sekolah minggu Bapak Ibu. Jangan sampai kita membatasi diri kita. Dengan pikiran kita sendiri Bapak Ibu. Ada amin? Ada yang mau jadi guru sekolah minggu? Ya mulai ada beberapa tangan yang saya lihat udah terangkat Bapak Ibu ya. Ada sekitar 10 tangan ya, puji Tuhan kita dapat 10 guru Bapak Ibu. Haleluya. Banyak orang tidak maju hidupnya karena sibuk ya menghitung kekurangan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa menang atas insecurity Bapak Ibu. Yang kedua, berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Dan mulailah, klik sekali lagi, mulailah menghargai rancangan Tuhan atas kehidupan saudara. Ya, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15, Gideon berkata, kaumku yang paling lemah dari Manasye dan aku yang paling muda dalam keluargaku. Saudara lihat bagaimana Gideon membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia melihat sukunya, bukan suku elit. Suku elit saudara tahu? 12 suku bangsa Israel yang paling elit itu suku Benyamin Bapak Ibu ya. Sama Yehuda Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus lahir dari Yehuda Bapak Ibu ya. Paulus berasal dari suku Benyamin. Jadi ini dua suku elit Bapak Ibu karena mereka setia kepada Tuhan Bapak Ibu. Tapi Gideon melihat sukunya, dia melihat keluarganya, dia melihat posisinya di dalam keluarga. Kesimpulannya Gideon merasa bahwa dirinya gak cukup. Dan saya mau kasih tahu, inilah akar insecurity, yaitu apa? Perbandingan Bapak Ibu. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan di zaman ini Bapak Ibu, kita hidup di era media sosial. Ya. Klik sekali lagi. Di era media sosial Bapak Ibu. Waktu kita lihat medsos kita, Instagram kita, Facebook kita, TikTok kita. Kita akan selalu bisa melihat orang lain kelihatannya lebih sukses dari kita. Kita akan selalu bisa melihat di media sosial kita membandingkan diri kita dengan teman kita. Kayaknya teman kita lebih kaya, lebih cantik, lebih terkenal, lebih diberkati. Ya followersnya lebih banyak Bapak Ibu. Dan tanpa sadar kita selalu berkata dalam diri, kenapa aku gak bisa jadi seperti mereka. Sekali lagi hari ini Bapak Ibu. Tuhan tidak memanggil saudara untuk jadi orang lain. Tuhan memanggil saudara untuk menjadi diri saudara sendiri. Versi yang paling asli dari diri saudara. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu. Hati-hati dengan apa yang kita lihat di medsos kita. Ya, Daud Bapak Ibu. Kalau saudara mempelajari kisah tentang Daud.
Satu hari Daud sampai di medan pertempuran. Kemudian dia melihat ada Goliat tinggi raksasa yang menantang tentara-tentara Israel, tetapi tidak ada satupun tentara Israel yang berani melawan Goliat, Bapak Ibu. Kemudian singkat cerita, Daud maju dan Daud berkata, siapakah orang yang tidak bersunat ini yang berani menantang tentara Allah yang hidup? Itu tentara-tentara Israel pada bingung, ya kan? Ini anak Sekia dari mana nih? Ya kan masih muda, berani nantang Goliat, Bapak Ibu. Karena nggak ada yang berani dan cuman ada anak muda yang namanya Daud yang berani nantang Goliat, Bapak Ibu. Akhirnya Saul panggil Daud. Ut, sini lu Ut. Wes. Kan kalau manggilnya dah kan nggak enak, namanya kan Daud. Dah kan nggak enak, ya kan? Ut, sini lu Ut, ya kan? Weh, lu berani lawan itu? Berani raja, ya kan? Jangan main-main, ya kan? Singa gua kejar di padang pengembalaan. Beruang mulutnya gua robekin di padang pengembalaan. Apalagi kucrut model kayak begini. Ya kan Daud masih muda, ya kan? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, singkat cerita. Saul memberikan baju jirahnya kepada Daud. Betul gak? Masalahnya baju jirahnya oversize. Ini masalah, bener. Kalau kaos zaman sekarang oversize kan keren ya bro ya, bener. Ini baju jirah oversize Bapak Ibu. Kegedean sama Daud. Saudara saya mau nanya, kalau Daud pakai baju jirahnya Saul, kira-kira dia bisa menang gak lawan Goliat? Hah? Waktu narik umban Bapak Ibu, karena baju jirahnya kegedean, kira-kira apa yang terjadi? Ya kan mestinya umbannya cetok kena jidatnya Goliat. Ya begini doang umban. Kenapa? Karena apa? Karena kegedean Bapak Ibu. Halo? Saudara lihat ya. Daud itu gak bisa pakai baju jirahnya Saul Bapak Ibu. Kenapa? Karena kegedean. Dan waktu Daud pakai baju jirahnya Saul, pakai baju jirahnya orang lain. Maka Daud gak akan pernah bisa menjadi dirinya sendiri Bapak Ibu. Halo? Dan kalau Daud gak bisa menjadi seperti dirinya sendiri, maka dia gak akan pernah mungkin lawan Goliat. Hari ini, ada begitu banyak raksasa, ada begitu banyak Goliat yang kita hadapi dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan saudara gak bisa jadi orang lain untuk bisa memenangkan peperangan. Halo? Saudara hanya bisa menang ketika kita menjadi siapa diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadilah versi terbaik dari kehidupan kalian sendiri. Ada amin? Itu terjadi juga dalam Yohanes. Kalau saudara mempelajari firman Tuhan, Rasul Yohanes tuh pelayanannya udah lebih lama daripada Yesus Kristus. Benar gak? Yang membaptis Yesus siapa? Yohanes Pembaptis. Pelayanannya udah lebih lama. Jam terbangnya udah lebih banyak Bapak Ibu. Dan kalau saudara mempelajari firman Tuhan, murid-muridnya Yohanes itu jauh lebih banyak daripada murid-muridnya Yesus. Benar gak? Tapi saudara lihat ya, waktu Yohanes Pembaptis, dia berhadapan dengan Yesus Kristus. Yohanes ngomong begini, Guru, harusnya engkau yang baptis aku, bukan aku yang membaptis kamu. Saudara lihat ya, bagaimana Yohanes Pembaptis sekalipun dia jauh pelayanannya lebih lama, jam terbangnya lebih banyak, tapi dia gak iri dengan Yesus Kristus. Halo? Itulah yang membuat nama Yohanes tercatat dalam Alkitab Bapak Ibu. Ada begitu banyak anak-anak kecil diberikan nama Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Yohanes adalah orang yang benar-benar punya kerendahan hati, bukan rendah diri. Saudara bisa bedain rendah hati dengan rendah diri? Hah? Bisa bedain gak nih? Kalau rendah hati gimana? Hatinya didengkul. Rendah saya. Hah? Rendah hati gimana? Rendah hati itu begini. Misi Pak. Misi Pak. Itu rendah hati? Hah? Rendah hati itu bukan jalannya bongkok misi Pak, ya kan? Kalau rendah hati cuman bongkok misi Pak, cuman orang Jawa yang bisa.
Iya kan, jemaat Rumah Harmoni gak bisa rendah hati kalau gitu. Karena jarang ada yang bisa begini-begini Bapak Ibu. Halo? Rendah hati itu adalah sikap hati di mana hati kita mengerti bahwa kita itu gak bisa hidup dan gak bisa maju tanpa Tuhan yang menyertai kita Bapak Ibu. Itu rendah hati. Ada amin? Hari ini Bapak Ibu ayo berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada tulisan selanjutnya, klik sekali lagi. Perbandingan akan mencuri sukacita. Karena setiap kali kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka seringkali kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan rasa syukur, kehilangan fokus terhadap panggilan Tuhan. Satu hari saya dapat ilustrasi yang bagus banget. Ini kisahnya terjadi rapat atau meeting di tasnya alat tukang kayu. Ya. Jadi di dalam tas alat-alat tukang kayu ada palu, ada gergaji, ada obeng, ada serutan, ada penggaris. Mereka lagi meeting. Ya. Penggaris, obeng, serutan, gergaji. Mereka ngomong sama palu, palu. Suara lu paling gede, paling kenceng. Ya, lu mesti keluar dari tas ini. Kita gak seneng sama kamu. Karena suara kamu paling gede, paling kenceng. Palu gak terima. Ya kan? Palu ngomong, kalau gua mesti keluar. Gergaji juga mesti keluar. Kenapa? Karena suaranya paling berisik, paling bising. Makanya orang yang suka ngorok diibaratkan seperti gergaji. Bener gak? Iya kan? Gergaji merasa bahwa dia harus keluar. Dia juga, gak terima. Kalau gua mesti keluar dari tas tukang kayu, berarti penggaris juga mesti keluar. Kenapa? Karena penggaris cuman suka ngukur-ngukur aja. Iya kan? Penggaris gak terima. Penggaris bilang, kalau gue mesti keluar, obeng juga mesti keluar. Kenapa? Karena dia kalau mau masang, mesti dipaksa-paksa. Obeng gak terima. Obeng bilang, kalau gue keluar, serutan juga mesti keluar. Kenapa? Karena serutan mainnya cuma di atas doang, gak pernah main di kedalaman. Singkat cerita, waktu mereka lagi ribut siapa yang harus keluar dari tas tukang kayu. Datang tukang kayunya, dia ambil tasnya. Dia buka tasnya, dia ambil penggaris. Penggaris dipakai buat ngegaris. Setelah penggaris, dia ambil gergaji, dia pakai gergajinya. Selesai dia gergaji, dia mulai palu-palu Bapak Ibu. Dia mulai ketok-ketok ya kan. Setelah ketok-ketok, serutan dipakai untuk ngalusin yang ada di atas Bapak Ibu. Semuanya ternyata dipakai Bapak Ibu. Katakan sama-sama, semuanya ternyata dipakai. Sama kayak di gereja Bapak Ibu. Bukankah di gereja ini juga ada yang kayak palu Bapak Ibu. Suaranya keras dan besar seperti Dieter Nicholas. Halo? Bro? Bukankah di antara kita juga mirip-mirip kayak gergaji Pak? Suaranya paling bising. Cek. Ngomong sini, wah iya kan? Bukankah ada beberapa di antara kita, kita mirip serutan Pak. Kita cuma mainnya di permukaan, maunya di kulit, gak mau main di kedalaman. Sedap, iya kan? Berapa di antara kita kayak obeng Pak. Mesti dipaksa-paksa. Mesti dirayu-rayu, iya kan? Berapa banyak di antara kita kayak penggaris, iya kan? Kerjaannya ngukur orang mulu. Lu kurang lu, ya. Ngelihat orang ngukur orang, cuman dari statusnya, dari kekayaannya. Semuanya ada kekurangan, tapi semuanya ada kelebihan. Tapi saudara lihat ya, semuanya tetap dipakai sama tukang kayu. Semua kita punya kelebihan dan kekurangan. Saya mau kasih tahu, semua dipakai sama Tuhan Bapak Ibu. Coba lihat samping kanan dan samping kiri, tanya, ya kan lu gergaji apa palu nih?
Ya saya obeng Pak Diter. Suka dipaksa-paksa. Ya klik sekali lagi. Ya. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menang dari perasaan insecurity, rasa tidak aman, rasa rendah diri, merasa diri kita gagal, gak mampu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah berhenti meragukan penyertaan Tuhan dan mulailah hari ini melangkah dengan iman. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, bukankah aku menyertai engkau? Itu sebuah statement yang Tuhan berikan kepada Gideon Bapak Ibu. Waktu Gideon merasa dirinya yang paling kecil, dirinya yang paling lemah, dirinya yang paling muda. Tuhan gak berkata begini, oke, kalau lu merasa gak bisa, sekarang kursus. Saya mau nanya, Tuhan suruh Gideon kursus dulu? Hah? Tuhan, aku gak bisa berbicara. Oke, sekarang lu belajar public speaking dulu. Apakah Tuhan suruh Gideon belajar public speaking? Halo? Gak ada Bapak Ibu. Perkataan Tuhan simpel dan sederhana. Tuhan berkata kepada Gideon, aku akan menyertai engkau. Halo? Itu sebabnya yang paling penting dalam kehidupan ini. Bukan bagaimana hanya sekedar kita menaikkan level kehidupan kita. Lewat kursus. Kursus itu penting Bapak Ibu ya. Kalau saudara punya duit, saudara punya modal, saudara bisa kursus. Kursuslah yang banyak Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting lebih daripada itu semua. Bagaimana Tuhan menyertai kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Pelayanan kita bisa hebat. Tanpa disertai Tuhan gak jadi apa-apa. Halo? Kemampuan saudara memecahkan berbagai macam persoalan ekonomi. Ya gak akan jadi apa-apa tanpa Tuhan menyertai kehidupan kita Bapak Ibu. Makanya saya kasih tahu nih hari ini. Karena kemenangan itu bukan ditentukan oleh kemampuan manusia. Klik sekali lagi. Kemenangan kita itu ditentukan oleh penyertaan Tuhan. Petrus pernah gagal. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia merasa malu, dia merasa tidak layak. Tapi Tuhan memulihkannya Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan, Petrus yang penuh dengan insecurity Bapak Ibu, Tuhan ubah menjadi bapa daripada gereja mula-mula Bapak Ibu. Saudara lihat Gideon. Gideon merasa dirinya yang paling muda, dia bukan siapa-siapa, yang paling kecil dari sukunya Bapak Ibu. Satu hari Gideon mengumpulkan 32.000 pasukan Israel. Katakan sama-sama 32.000. Saya mau nanya tuh, banyak atau banyak benar? Saudara bisa bayangin kalau 32.000 pasukan datang beribadah di rumah Harmoni. Berapa kali kebaktian kita Bapak Ibu? Waduh. Kita kebaktian ini bukan satu lantai ya. Semua lantai kita isi masih belum cukup Bapak Ibu. 32.000 orang. Untuk melawan tentara Midian. Dengan kemampuan yang Gideon punya. Dia rekrut 32.000 orang Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata kepada Gideon. Gideon, aku gak perlu 32.000 orang. Aku akan memilih 300 orang di antara kalian. Saudara tahu kenapa Tuhan ngomong itu kepada Gideon? Karena Tuhan mau ngajar kepada Gideon bahwa keberhasilan hidupmu bukan hanya sekedar karena kamu punya kemampuan. Kamu bisa berhasil karena aku menyertai engkau. Sekalipun yang engkau punya cuma 300 orang bisa membantai habis seluruh pasukan dari tentara Midian Bapak Ibu. Kita melihat ada kuasa yang luar biasa ketika Tuhan menyertai Gideon. Hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi begini Bapak Ibu. Insecurity tidak akan pernah hilang hanya karena keadaan kita yang berubah. Insecurity itu bisa hilang karena kita tahu dasar kehidupan kita adalah karena kita punya identitas yang benar. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang berkata, kalau nanti saya udah punya pekerjaan yang lebih baik,
maka saya akan lebih percaya diri. Banyak orang berkata, kalau nanti saya udah menikah, saya tidak akan merasa kesepian lagi. Banyak orang berkata, kalau nanti saya udah punya rumah sendiri, baru saya akan merasa aman. Banyak orang berkata, kalau saya lebih ganteng, lebih cantik, saya pasti akan jauh lebih berbahagia. Banyak orang berkata, kalau pengikut saya di media sosial, follower saya jauh lebih banyak, maka saya akan merasa diri saya jauh lebih berharga. Masalahnya begini, setelah semuanya tercapai Bapak Ibu, setelah semuanya terpenuhi Bapak Ibu, seringkali insecurity itu tetap ada di dalam pikiran kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena insecurity itu bukan masalah keadaan yang berubah. Insecurity ketika kita melihat, kita berpikir dengan cara pandang Tuhan, baru dia bisa disembuhkan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita udah belajar 3 kebenaran. Berhenti melihat diri dengan kacamata kelemahan, mulailah melihat diri dengan kacamata Tuhan. Yang kedua, berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain dan mulailah menghargai rancangan Tuhan atas kehidupanmu. Dan yang ketiga, berhenti meragukan penyertaan Tuhan dan hari ini mulai melangkah dengan iman. Tuhan tidak memilih Gideon karena dia percaya diri Bapak Ibu. Gideon menjadi percaya diri karena dia tahu dia disertai sama Tuhan. Demikianlah dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya.